Gencatan senjata yang baru saja disepakati antara Israel dan Hamas di Gaza, sebuah kesepakatan yang membawa harapan pertukaran tahanan dan perdamaian, kini menghadapi ancaman serius. Tentara Israel dilaporkan telah menembak mati sedikitnya 9 warga Palestina yang mencoba kembali ke rumah mereka di utara kota Gaza dan selatan Khan Younis. Insiden ini, yang terjadi pada Rabu, 15 Oktober 2025, merupakan pelanggaran besar pertama sejak gencatan senjata dimulai. Korban tewas, yang awalnya dilaporkan 5 orang, naik menjadi 9 orang, sebagian besar di distrik Shujaiya. Militer Israel mengakui penembakan tersebut, mengklaim mereka bertindak untuk menghilangkan ancaman dari orang-orang yang mendekati garis kuning, batas yang ditetapkan dalam perjanjian. Namun, di tengah ketegangan dengan Israel, kelangsungan gencatan senjata juga terancam oleh dinamika internal yang berdarah di Gaza. Mari kita bedah ancaman ganda yang dihadapi proses perdamaian rapuh ini. Insiden dan pembenaran militer Israel. 1. Korban tembakan saat mencoba pulang. Lokasi kejadian. Korban, sebagian besar dari distrik Shujaiya dan Khan Younis Selatan, tewas akibat tembakan ketika mereka mencoba mendekati wilayah yang ditinggalkan atau dikuasai oleh militer Israel. Kenaikan korban, jumlah korban tewas meningkat dari laporan awal 5 orang menjadi 9 orang, dikonfirmasi oleh sumber medis dan jurnalis di lapangan. 2. Pembelaan, garis kuning, Israel. Militer Israel mengakui melepaskan tembakan dan mengklaim tindakan itu diperlukan. Klaim ancaman. Tembakan dilakukan untuk menghilangkan ancaman dari sejumlah orang yang mendekati posisi pasukan mereka di utara Gaza. Pelanggaran garis batas, pasukan menembak ke arah tersangka yang melintasi garis kuning, merujuk pada batas wilayah yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata. Menurut Israel, individu-individu tersebut dianggap melanggar perjanjian karena mendekati zona penyangga militer. Fakta ini menggarisbawahi masalah utama. Sekitar 58% wilayah Gaza masih berada di bawah kendali Israel, menurut peta yang dibagikan oleh Presiden Trump, yang membuat upaya warga sipil untuk kembali ke rumah sangat berbahaya. Ancaman ganda pada gencatan senjata. 1. Ancaman eksternal, pelucutan senjata Hamas. Perjanjian gencatan senjata mencakup penghentian serangan dan pertukaran tahanan. Israel membebaskan sekitar 2.000 warga Palestina sebagai imbalan tawanan Israel. Namun, tuntutan Israel untuk pelucutan senjata Hamas, demilitarisasi, masih menjadi titik paling sensitif. Sikap Hamas sejauh ini belum memberikan komitmen pasti mengenai perlucutan senjata, sebuah red line yang mereka anggap sebagai penyerahan diri total. Tanpa komitmen ini, Israel dapat menggunakan alasan keamanan untuk membatalkan gencatan senjata. 2. Ancaman internal, bentrokan di dalam Gaza. Selain ketegangan dengan Israel, dinamika internal di Gaza sendiri mengancam perdamaian. Bentrokan klan, bentrokan dilaporkan terjadi antara pasukan keamanan Hamas dan milisi bersenjata dari klan lokal. Pemerintah Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan bahwa 27 orang tewas pada minggu lalu, termasuk 8 anggota Hamas. Dugaan dukungan Israel, beberapa kelompok bersenjata Palestina lainnya dituding mendapatkan dukungan diam-diam dari Israel untuk melemahkan otoritas Hamas di Gaza. Bentrokan internal ini menambah kekacauan dan ketidakstabilan, membuat gencatan senjata semakin rapuh. Insiden penembakan yang menewaskan 9 warga Palestina ini adalah alarm keras bagi kelangsungan gencatan senjata. Itu menunjukkan bahwa meskipun perjanjian telah disepakati, definisi, zona penyangga, dan ancaman di lapangan masih diinterpretasikan secara unilateral oleh militer Israel, mengancam keselamatan warga sipil. Ditambah dengan ketidakpastian perlucutan senjata Hamas dan konflik internal antar kelompok bersenjata, proses perdamaian ini menghadapi ancaman ganda yang signifikan. Menurut Anda, apakah insiden penembakan ini cukup untuk membatalkan kesepakatan gencatan senjata? Ataukah ini hanya akan menjadi babak baru negosiasi yang lebih sulit? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk analisis mendalam mengenai konflik dan diplomasi di Timur Tengah, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.